Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuatkan SKL erosi untuk selanjutnya untuk pembuatan peta kemampuan lahan ya. Nah, untuk data yang digunakan yaitu data curah hujan, peta curah hujan, peta morfologi, peta tanah, dan peta lereng. Nah, kita untuk pemberian skor atau nilai kita akan mengacu kepada tabel ini, namun tabel ini akan sedikit kita modifikasi karena ada beberapa nilai yang kurang tepat ya, yang terbalik menurut Bapak, dan kemudian selain terbalik data nilainya ada penambahan jumlah ya untuk morfologi. Nah, morfologi ini akan kita tambahkan kelasnya jadi 5 skornya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini curah hujan masih sama ya, karena pada dasarnya curah hujan semakin sedikit curah hujannya, skornya semakin tinggi, kejadian akan terjadinya erosi itu semakin rendah, karena SKL erosi ini pada intinya untuk melihat seberapa tahan suatu lahan terhadap erosi atau kejadian untuk terjadinya erosi itu yang paling rendah intinya. Nah, jadi semakin kecil curah hujannya itu semakin besar skornya ataupun nilainya. Nah, ini di sini terbalik ya. Di sini nilainya hanya satu untuk yang 2.500 sampai dengan 3.000. Jadi ini akan kita modifikasi ataupun kita perbaiki. Nah, kemudian untuk jenis tanah di sini terbalik juga, yang mana di sini potsolik merah kuning ya, itu memiliki nilai 2, padahal potsolit merah kuning ini dia dominannya adalah liat, yang mana liat itu tidak mudah tererosi, sedangkan aluvial itu adalah tanah-tanah hasil sedimen dari erosi. Jadi isinya banyaknya tanah-tanah yang lepas yang mudah tererosi, jadi terbalik ininya. Nah, di sini nih. Jadi akan kita balik, potsolik merah kuning itu 5, Mediterranean brown forest itu 4, latosol itu 3, aluvial itu 2. Nah, morfologi kita tambahkan 2 lagi, yang dataran ini ada tambah dataran landai ya. Nah, kemudian untuk kemeringan ini sama. Nah, jadi kita modifikasi seperti yang Bapak ajarkan kemarin, jumlah maksimal dikurang dengan jumlah minimal dibagi dengan jumlah kelasnya. Di sini kita bagi masih mengacu ke sini 4 kelas, cuman rentang nilainya ini yang akan sedikit berbeda. Oke, kita langsung kembali ke softwarenya. Nah, kita akan memberikan skor. Nah, pertama itu curah hujan. Nah, ini adalah skor curah hujan yang tadi sebelumnya kita buatkan skornya. Nah, ini kita hapus dulu karena ini kategorinya sedikit berbeda. Hapus dulu, di delete ya. Nah, ini tinggal kita bandingkan curah hujan, nilai tengah curah hujan ini yang tadi sudah kita buat ya, itu dibandingkan dengan ini ya, yang sudah kita tabel yang sudah kita ataupun tabel ininya yang sudah kita modifikasi. Nah, 2.500 sampai dengan 3.000 ini sampai. Nah, klik kanan di curah hujan, pilih tabel option, pilih add field, kemudian ini skor ya, skor CH. Ini saat integrate saja. Nah, kemudian klik kanan di sini di curah hujan, klik edit
feature start editing. Nah, tinggal kita bandingkan. Kalau 2800 itu di rentang nilai berapa? Nah, dari 2500 sampai 3000 dia skornya 3 ya. Kemudian 2700 itu skornya di rentang berapa? Nah, itu 3 juga. Dan seterusnya ya. Nah, setelah kita berikan skor, ini pilih editor, stop, ting, yes ya. Nah, selanjutnya kita memberikan skor morfologi. Peta morfologi ini sama ya. Pada dasarnya saat pembuatan peta SKL morfologi ini isinya sama, jadi tidak perlu diubah. Cukup gunakan hasil penskoran dari yang skor morfologi. Nah, tanah ini yang agak sedikit berbeda ya. Nah, tanah ini kita balik ya. Aluvial itu 1. Nah, yang glisol di sini tidak ada glisol, tapi glisol itu nanti kita beri nilai 1 saja. Nanti kambisol itu 1, organosol itu 1 kadang ada. Nanti potsolic merekoning kita beri 5 ya. Nah, jadi edit dulu, klik kanan, edit, ini beri nilai 2, glisol 1, organosol 1, potsolic itu 5 ya. Nah, regosol ini adalah yang Mediterranean bone forest, itu nilainya dibalik kita pakai yang ini 4 nilainya. Nah, sedangkan datosol di sini tidak ada. Nah, kemudian pilih editor, stop editing, yes ya. Nanti diperbaiki dulu. Kemudian untuk lereng ini sama ya, sama, karena semakin landai kemiringannya itu kejadian untuk terjadi erosinya itu semakin kecil, sedangkan semakin besar sudutnya ataupun persentase kemiringannya itu akan semakin tinggi kejadian erosi, sehingga nilainya semakin jelek ya. Jadi kemampuan lahan untuk menahan erosinya itu semakin kecil. Nah, setelah 4 ini diisi skornya, kita akan overlay ya. Di sini kita pakai Union dulu. Masukkan petanya, sini curah hujan, morfologi, tanah, lereng ya. Kemudian output feature-nya ini klik di sini. Buat di sini SKL erosi. Kemudian pilih OK. Kita tunggu, dia sedang memproses. Nah, nanti akan muncul tanda palu di sini, artinya udah berhasil. Udah muncul data, tinggal kita membuat di sini kita tambahkan fill-nya untuk penjumlahan skor untuk 4 peta tadi. Kita buat SKL drainase saja. Ini ganti saja ke long integer. Sorry, bukan SKL drainase, SKL erosi ya.
April SKL underscore erosi ini long ya. Oke, kemudian sini buat ini add fill lagi, kita buat tuh kategorinya K underscore erosi ya, ini ganti teks ya. Oke, kemudian tambahkan satu lagi nilainya, nilai untuk erosi yang nanti akan digunakan untuk dikalikan dengan bobot. Sekarang kita jumlahkan, klik kanan di SKL erosi nya, judul filenya, kemudian fill kalkulator. Setelah itu pilih skor masing-masing ya, skor curah hujan ditambah skor lereng ditambah skor morfologi ditambah satu lagi skor tanahnya. Nah ini skor tanah ya. Oke, kemudian di oke kan. Nah ini sudah terjumlah. Kemudian kategorinya kita bisa menggunakan mengquery data dengan select by attribute. Sini klik sini, kategori erosi, SKL erosi, kemudian menggunakan tabel yang sudah kita modifikasi. Sini kalau kurang nilainya 8 ya, kurang dari sama dengan 8. Nah ini kurang dari sama dengan 8. Nah itu kategorinya adalah kurang ya. Nah, tinggal kita klik kanan di judul filenya atau judul kolomnya, pilih fill kalkulator dan kita buat di sini kurang ya, tanda petik 2, kemudian ketikkan kurang, tutup tanda petik, kemudian oke. Nah nilai erosinya di sini untuk kurang ini 2, dibuat kolomnya, klik kanan di sini di judul filenya, pilih fill kalkulator, ketikkan angka 2, oke. Nah selanjutnya pindah, pilih select by attribute lagi. Nah kita cari data yang intervalnya 9 sampai dengan 12. Nah jadi ini diklirkan dulu, cari SKL erosi 9, jadi lebih dari sama dengan 9, dan SKL erosi kurang dari sama dengan 12 ya. Kemudian apply. Nah ini klik kanan ya di erosi, fill kalkulator. Nah, pilih, lihat sini kategorinya sedang. Oke. Kemudian erosi nya ini 3 nilainya. Kemudian kembali lagi ke atribut. Nah kita lihat lagi, untuk cukup itu 13 sampai dengan 16. Nah kita buat di sini 13, 9 ini ganti dengan 13, kurang dari ini 16, apply. Kemudian kita klik kanan di judul kolomnya atau judul filenya, kemudian pilih fill kalkulator. Di sini kita pilih ketikan ya, kita diawali dengan tanda petik, cukup, tutup tanda petik, oke. Nah ini kita kasih klik kanan juga di end erosi, judul kolomnya di end erosi, pilih fill kalkulator. Nah ini cukup nilainya 4. Nah selanjutnya pilih select by attribute lagi di sini. Nah clear, dibersihkan dulu SKL erosi. Nah ingat di sini kategori tinggi itu lebih dari sama dengan 17, jadi lebih dari sama dengan 17, apply. Nah
Ini kata pilih KROC-nya, pilih file kalkulator, isikan di sini tinggi ya. Jangan lupa tanda petik di awal, tanda petik 2 di awal dan di akhir. Kemudian oke. NRC-nya itu klik kanan di judul kolomnya NRC, pilih file kalkulator. Kemudian kasihkan nilai 5. Nah, ini sudah untuk peta SKL ROC itu sudah selesai. Untuk pewarnaan nanti saya rasa Bapak Asad, rekan-rekan itu sudah bisa ya. Mungkin sekian, kita lanjutkan nanti untuk pembuatan SKL selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.